Kelompok 1 siapa? Kelompokku. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasul ba'da. Yang terhormat kepada Bunda Tika Febriani, MPD, selaku dosen mata kuliah BK Karir, dan kepada teman-teman seperjuangan yang semoga diberikan kemudahan bertolabul ilmunya. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Dan tak lupa salawat berserta salam marilah kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni dinul Islam. Baiklah, perkenankanlah Kak, saya Triwulandari selaku perwakilan dari kelompok 1 yaitu yang beranggotakan Rahmatullah Rizky Samwar, Cynthia Maharani, dan Adi Firly Joharandi. Baiklah, untuk rangkaian presentasi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi pada hari ini dengan lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Rahmatullah Rizky Samwar, kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan membaca materi teori pemilihan karir ANERO 1904 sampai 1991. A. Biografi singkat ANERO. ANERO lahir pada tahun 1904 dan meninggal pada tahun 1991. ANERO hidup dalam keluarga yang keterbatasan secara finansial sejak ayahnya mengalami bangkrut di tahun 1920-an. Ro merupakan gadis yang cemerlang. Ro masuk perguruan tinggi ketika masih berusia 16 tahun. Selama menjalani undergrad program, Ro memikirkan untuk menjadi guru bahasa Inggris karena Ro rasa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang paling mungkin bagi perempuan. Sampai ketika Ro bertemu dengan psikolog dan profesor Thomas Gard yang mendorongnya untuk melanjutkan ke bidang psikologi. Setelah mendapat gelar BA dari University of Denver ketika berusia 19 tahun, Ro kemudian menjadi mahasiswa Gard dan melanjutkan pendidikan masternya di bidang psikologi dan pendidikan. Melalui dukungan Gard, Ro mendapatkan posisi bekerja untuk Edward
Thornick di Columbia University dan melanjutkan gelar doktor di sana. Next. B. Konsep utama teori pemilihan karir. Anero mengembangkan sebuah teori yang ditujukan untuk memperkirakan pilihan pekerjaan individu yang didasari oleh perbedaan-perbedaan individu yang ada, seperti perbedaan secara biologis, sosiologis, dan psikologis. Secara spesifik, Anero fokus pada memperkirakan pemilihan kerja berdasarkan kebutuhan psikologis yang terbangun antara anak-anak dan orang tua mereka. Pekerjaan seseorang menunjukkan latar belakang di mana individu tersebut tumbuh dan berkembang. Teori Rowe menjadi dasar pengembangan inventori minat dan dapat menjadi rujukan bagi kebutuhan konseling. Setelah melewati berbagai penelitian yang juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh banyak orang, Rowe kemudian memilih 8 jenis kelompok pekerjaan yang dianggap cukup mewakili keragaman pekerjaan yang ada. 8 jenis kelompok pekerjaan tersebut adalah: yang pertama, pelayanan atau service; yang kedua, kontak bisnis atau business kontak; yang ketiga, organisasi; dan yang keempat, teknologi; yang kelima, lapangan atau outdoor; yang keenam, sains; yang ketujuh, budaya umum atau general culture; dan yang terakhir, yaitu yang kedelapan, seni dan hiburan. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmatullah Rizky Samwar. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Adi Firly Joharandi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu adalah berikut contoh kesesuaian teori kebutuhan Maslow dengan teori perkembangan kepribadian Rowe, yaitu A. Kebutuhan fisiologis. Pekerjaan mendatangkan pendapat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Yang B. Kebutuhan akan rasa aman, yaitu individu akan memilih pekerjaan-pekerjaan yang membuatnya merasa aman. Dan C. Kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta, yaitu ikatan yang baik dalam suatu hubungan kerja akan membuat individu merasa memiliki pekerjaan secara utuh. Yang D. Kebutuhan akan penghargaan, yaitu harga diri akan terpenuhi pada mereka yang memiliki level pekerjaan yang tinggi. Tanggung jawab yang besar akan menghasilkan penghormatan, baik oleh diri sendiri maupun diri orang lain. Yang E. Kebutuhan akan informasi. Pada level-level pekerjaan yang tinggi, individu membutuhkan informasi yang memadai yang diperoleh dari pendidikan. Yang F. Kebutuhan akan pemahaman. Pada level pekerjaan yang tinggi, dituntut kemampuan untuk memahami dan menginterpretasi sejumlah informasi dengan baik. Yang G. Kebutuhan akan keindahan. Para seniman lukis, penulis, dan musisi biasanya sangat menuntut diri untuk dapat memenuhi kebutuhan akan keindahan. Yang H. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Oke, next. Yang selanjutnya ada teori perkembangan kepribadian milik Rowe, merupakan sebuah teori dengan cakupan yang cukup luas. Tidak hanya mendasar dari teori kebutuhan Maslow, tetapi juga dari faktor-faktor genetik dan sosiologis. Rowe juga mencoba untuk memprediksi bagaimana minat dan kemampuan berkembang. Rowe dalam teori juga mengemukakan bahwa kebutuhan meningkatkan motivasi. 5 proporsi dasar yang terperinci dalam teori Rowe adalah: yang pertama yaitu ada keterbatasan pada faktor genetik yang diturunkan. Yang kedua, keterbatasan pada faktor sosiologis dan ekonomi. Yang ketiga, perkembangan minat dan sikap. Oke, next.
Yang keempat, ada penentu minat. Dan yang terakhir, yaitu ada perkembangan kebutuhan menjadi motivasi. Semakin kuat nilai kebutuhan, semakin kuat pula dorongan individu untuk memenuhinya. Baik, itu tadi materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adi Firly Joharandi. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Cynthia Maharani. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang ketiga, yaitu poin B, teori perkembangan karir Donald N. Super 1910 sampai 1994. A. Biografi singkat Donald N. Super. Ketika usia 12 tahun, Super keluarganya pindah ke Warsaw, Polandia. Menyusul dipindahkan tugas ayah Super ke Polandia. Pada tahun 1932, Super memperoleh gelar Bachelor of Art dalam bidang sarjana ekonomi. 4 tahun kemudian, Super memperoleh gelar Master of Art dari Oxford University. B. Konsep utama teori perkembangan karir. Super mengungkapkan bahwa perkembangan karir manusia dibagi menjadi 5 fase, yaitu yang pertama fase perkembangan, fase eksplorasi, yang ketiga fase pemantapan, yang keempat fase pembinaan, dan yang kelima fase kemunduran. Next. Super dalam Didi 2007 mengidentifikasikan 6 dimensi yang relevan dan tempat untuk remaja sebagai berikut. Yang pertama, dimensi sikap yang menentukan pilihan akhir pekerjaan. Yang kedua, dimensi kompetensi individu untuk memilih jenis informasi tentang keputusan karir, masa depannya, dan perencanaan yang sudah terlaksanakan. Yang ketiga, konsistensi individu dalam pemilihan karir yang disukainya. Yang keempat, kemajuan individu ke arah pembentukan konsep diri. Yang kelima, kemandirian dalam pengalaman kerja. Yang keenam, dimensi yang menghubungkan dengan kemampuan individu untuk menentukan pilihan yang realistik dan konsisten dengan tugas-tugas pribadinya. Next. Aspek perkembangan dari teori Super memberikan penjelasan tentang berbagai faktor yang mempengaruhi proses pemilihan karir. 2 prinsip dasar berikut ini dipengaruhkan dalam teori perkembangan pada umumnya. Perkembangan karir merupakan proses seumur hidup yang terjadi pada periode-periode perkembangan tertentu. Konsep diri terbentuk pada saat masing-masing fase kehidupan mendesakkan pengaruhnya pada perilaku manusia. Super dalam Didi 2007 mengklarifikasikan pandangannya terhadap konsep diri bahwa pada esensinya konsep diri merupakan kecocokan antara pandangan individu terhadap atributnya sendiri dengan atribut yang dibutuhkan oleh sebuah okupasi. Super memberikan teori konsep diri ke dalam 2 komponen. Yang pertama, persoalan atau psikologi yang berfokus pada cara individu memilih dan beradaptasi pada pemilihannya. Dan yang kedua, sosial, yang berfokus pada asesmen pribadi yang dilakukan oleh individu terhadap situasi sosioekonominya dan struktur sosial di mana bekerjakan tinggi saat ini. Hubungan antara konsep diri dengan perkembangan karir merupakan salah satu kontribusi utama teori Super. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baiklah. Terima kasih kepada pemateri dari kelompok 1. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ditanyakan di kolom komentar YouTube. Selanjutnya yaitu sesi terakhir penutup. Demikianlah serangkaian presentasi pada hari ini. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman yang bertugas meminta maaf atas banyaknya kesalahan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.